Selamat datang kembali di channel 321 Go Math, channel yang membahas matematika supaya kalian lebih suka dengan matematika. Oke, nah ini bahasanya masih sama, yaitu eksponen. Untuk video kali ini kita akan membahas sifat-sifat. Nah, gitu ya, sifat-sifat dari eksponen. Nah, sifat-sifat eksponen. Oke, yang pertama, jika ada A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, maka nanti hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Nah, gitu ya. Maksudnya ini contohnya seperti ini. Jadi contohnya seperti ini. Contohnya, misalkan saya punya 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 4. Maka nanti pangkatnya ini tinggal dijumlahkan, yaitu 2 pangkat 3 ditambah 4. Maka nanti hasilnya adalah 2 pangkat 7. Tuh, gampang ya. Pokoknya kalau A-nya ini sama, bilangan pokoknya sama, kemudian atasnya berbeda, tinggal jumlahkan saja. Nah, ini dijumlahkan, kan begitu. Lagi-lagi, contoh lagi. Misalkan ada 3 pangkat 2 dikalikan dengan 3 pangkat berapa nih? 5. Nah, maka nanti hasilnya adalah 3 pangkat 2 ditambah 5 sama dengan 3 pangkat 7. Ya. Nah, itu untuk sifat pertama, kalau dikalikan maka menjadi penjumlahan. Oke. Lanjut sifat yang kedua. Nah, sifat yang kedua, A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka nanti menjadi bentuk pengurangan. Nah, A pangkat M dikurangi dengan N. Contohnya kayak gini. Misalkan saya punya 2 pangkat 4 dibagi dengan 2 pangkat 2. Nah, maka nanti menjadi 2 pangkat 4 dikurangi dengan 2. Hasilnya adalah 2 pangkat 2. Gitu ya. Nah, lagi-lagi contohnya, misalkan saya punya 4 pangkat 7 dibagi dengan 4 pangkat 3. Hasilnya adalah 4 pangkat 7 dikurangi 3. Sama dengan berapa nih? 4 pangkat 4, gitu ya. Kalau pembagian menjadi bentuk pengurangan. Oke, lanjut. Sifat yang ketiga. Nah, sifat yang ketiga seperti apa, Mas? Bentar, saya ganti warna dulu ya. Nah, ini sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga itu, kalau ada A pangkat M dalam kurung ya, dipangkatkan lagi N, maka nanti menjadi A pangkat M kalikan N. Nah, menjadi bentuk perkalian. Contohnya seperti ini. Kalau ada 2 pangkat 4, kemudian dipangkatkan lagi 3, sama dengan 2 pangkat 4 kalikan dengan 3, sama dengan 2 pangkat 12. Tuh, gampang ya? Gampang. Lagi, misalkan saya punya 10 pangkat 2. Nah, dipangkatkan lagi 4, sama dengan 10 pangkat 2 kali 4, sama dengan
10 pangkat 8. Gampang ya. Kalau pangkatnya double seperti ini, udah dipangkatkan lagi pakai kurung, kalikan. Gampang ya. Kemudian sifat yang keempat. Nah, sifat yang keempat itu sifat yang keempat. Yang keempat itu kalau dalam kurung begini, terus ini ada AB begini, pangkatkan M. Maka nanti yang di dalam kurung dipangkatkan semuanya dengan M. A-nya pangkat M dikalikan B-nya pangkat M. Nah, itu ya. Yang di dalam kurung dipangkatkan dengan pangkat yang di luar kurung. Contohnya seperti ini. Misalkan saya punya dalam kurung 2 kali 3 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4, kemudian B-nya 3 ya, 3 juga dipangkatkan 4. Ya, paham ya? Pokoknya yang di dalam kurung itu ikut pangkat yang di luar kurung. Supaya adil kan begitu ya. Lanjut ke sifat keberapa tadi? 5 ya. Sifat kelima. Sifat yang kelima, banyak sekali sih sifatnya ini. Ya nggak apa-apa. Kan ini makin mempermudah kita. Nah, sifat yang kelima itu kalau ada A per B dalam kurung, ini pangkat M. Nah, maka nanti sama dengan A-nya pangkat M per B-nya juga pangkat M, gitu ya. Dengan syarat tentunya B-nya tidak sama dengan 0. Nah, contohnya gimana, Mas? Contohnya ya seperti ini. Misalkan ada 2 per 3 pangkat 4, maka nanti sama dengan 2 pangkat 4 dibagi dengan 3 pangkat 4. Cuma gini aja, gampang kan? Nah, eksponen itu asik dan menyenangkan, kan begitu ya. Lanjut sifat yang kelima. Sifat yang kelima, keenam ya. Sifat yang keenam itu jika ada A pangkat min N sama dengan apa? 1 per A pangkat N. Contohnya begini, misalkan saya punya 2 pangkat min 3. Nanti akan sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Ya, berganti tempat. Ya, pangkatnya berganti tempat. Yang semula di atas kan negatif. Dia ke bawah menjadi positif. Itu aja. Tinggal dibolak-balik aja. Nah, Mas, kalau pangkatnya yang di bawah gimana? Ya jadi gini. Misalkan saya punya gini, 1 per 2 pangkat 3. Kalau pengen di atas gimana? Ya kita jadikan di atas. Dapatnya 2 pangkat min 3. Kalau dibalik pangkatnya, dibalik tempatnya gitu ya. Kalau di bawah min, pindah ke atas jadi plus. Sudah gitu aja. Gitu ya, tinggal tukeran posisi. Yang min jadi plus, plus jadi min. Nah, lanjut. Sifat yang ke-7. Ya, sifat yang ke-7. Akar sekarang. Akar A pangkat M, akar pangkat N. Maka sama dengan A M per N. Nah, A pangkat M per N. Contohnya adalah, misalkan begini ya. Ada akar pangkat 3 dari 10 pangkat 2. Sama dengan berapa nih, yuk? 10
M-nya 2/3, gitu ya. Yang di dalam itu di atas, ya kan? Yang di dalam itu di atas. Ini M-nya menjadi di atas. Yang ini jadi di bawah, jadi pernya. Ya, Mas, kalau akarnya itu nggak ada angkanya gimana? Oh, kok bisa? Contohnya seperti ini. Jadi akarnya itu dia nggak punya angka. Contohnya, misalkan akar berapa nih ya? 4/3. Nah, gini. Mas, nggak ada akarnya, nggak ada angkanya. Ini berapa ya? Loh, ingat-ingat ya, kalau nggak ada angkanya ini adalah angka 2 nih sebenarnya. Ya, di sini pasti ada angka 2. Akar pangkat 2 itu nggak usah ditulis. 2-nya ini nggak usah ditulis. Langsung otomatis jadi akar pangkat 2. Maka nanti sama dengan 4/3/2. Iya, ini paham ya? Nah, untuk sifat yang terakhir, ya, sifat yang terakhir atau sifat ke-8, ya, sifat ke-8 itu adalah jika ada A pangkat 0 nanti sama dengan 1. Nah, oke. Tadi ada berapa tadi? Ada 8 sifat. Ini silahkan nanti dipahami, diulang-ulang terus videonya, ya, dari sifat pertama sampai dengan sifat ke-8 untuk membantu kalian menyelesaikan soal-soal. Terima kasih.